Kita mulai podcast di jam 9 tepat. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, kita santai dulu. Kita sapa dulu teman-teman. Sambil mengecek sinyal dari Pres. Siap Pres? Ini lupa ada pertanyaan yang di sini. Ntar ya. Cinian suara toyib. Headset dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di podcast dari BEM UTP. Di sini kita mengadakan sharing-sharing bareng orang-orang yang dapat memberikan masukan dan inspirasi. Mudah-mudahan. Jadi di sini kami nyebutnya tuh ngebanting. Ngebanting itu adalah singkatan dari ngebahas hal penting. Walaupun yang dibahas nggak selalu hal penting. Dan sebagai tamu penghormatan yang pertama dan narasumber yang pertama, yaitu langsung dari Presiden Mahasiswa kita, yaitu Ahmad Dudi, yang sebenarnya tadi sore itu udah mulai live, tapi karena keadaan cuaca yang hujan dan sinyal yang buruk, jadi dipending ke malam ini habis taraweh. Semoga lancar, dan kita langsung undang narasumber pertama kita, Ahmad Dudi. Nggak malam mingguan sih. Wow, assalamualaikum Res. Waalaikumsalam. Oh gila, rambut kelibis banget. Ya, Gila. kayak mana sinyal? Alhamdulillah aman kayaknya. Karena hujan sudah berlalu, aman nih. Aman ya, alhamdulillah. Oh. Rambut tuh nggak kena badai tapi, Res. Waduh. Gila. Sambil nunggu ramen dikit Pres, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, siap. Ini ada Febot. Halo Febot. Kayaknya fans dari Pres ya si Febot, atau Pres nggak kenal si Febot? Nggak kenal ya? Itu menteri kita itu. Oh, menteri kita. Jadi apa kabar nih Pres sebelumnya Pres? Alhamdulillah. Di bulan puasa, menjalani puasa, udah berapa kali bayam Pres? Untuk sekarang alhamdulillah belum pernah. Oh mantap. Full masih 5 hari ya. Bagus banget Pres. Banyak godaan, tetap jalanin puasa, mantap. Aktivitas di kampus tetap untuk kegiatan-kegiatan di kampus. Jelas dong, pasti kita tetap selalu jalan walaupun di bulan Ramadan.
tetap kita selalu terutama yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Oh, siap, 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 siap. Jadi pembahasan yang pertama itu mengenai lebih ke memperkenalkan diri dulu nih, Pres. Mungkin banyak dari teman-teman ada yang belum mengenal siapa sih sebenarnya Presiden Mahasiswa Tridinanti ini. Siapa sih sosok yang memimpin mahasiswa kita ini? Mungkin Pres bisa jelaskan sedikit mengenai biodata diri, Pres. Oke, siap. Untuk kawan-kawan yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Krisman, tempat dan tanggal 1 Juni 1998, untuk agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status belum menikah, alamat Komplek Mega Asri 2, Blok G5 nomor 6, RT 31 RW 13, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Oh, mantap nih. Untuk jurusan, kebetulan di Trinanti jurusan Teknik Sipil angkatan 2017 yang alhamdulillah dimandatkan oleh rekan-rekan mahasiswa untuk dipercaya menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Palembang untuk periode 2020-2021. Ini terpilihnya baru ya, Pres ya? Kita kemarin untuk pemilihan pemira itu kita di bulan 12, dan untuk pelantikannya kita di bulan Januari, tanggal 26 Januari kalau nggak salah itu. Jadi ada jeda 1 bulan gitu ya, Pres ya? Iya, kira-kira untuk di masa pelantikan. Sebelumnya kan nama dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini sendiri bukan BEM ya, kalau benar? Ya, kalau sebelum ini Trinanti ini namanya Dewan Mahasiswa, DEMA. Dema. Kenapa bisa beralih nama ke BEM nih? Motivasinya apa sih? Sempat juga sih ini sharing-sharing sama senior-senior ya, mungkin bisa dikatakan Presma tahun-tahun dahulu ya. Kalau nggak salah kita pernah ngobrol di tahun 2008 kalau nggak salah, Presma tahun 2008 itu Kak Eja itu. Jadi kita sharing-sharing, kita ingin merubah Dewan Mahasiswa menjadi BEM, dan juga beliau juga cukup antusias lah sebenarnya kan, karena memang kita lihat dan kondisi sekarang, apalagi memang di Indonesia ini, semua kampus itu memang sudah peka untuk pergerakan. Makanya semua kampus itu namanya sekarang menjadi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan memang pada dasarnya BEM ini merupakan suatu pergerakan. Itu. Jadi pergerakan untuk aksi-aksi itu kalau bisa ya satu mahasiswa, yang namanya mahasiswa kan. Mungkin kawan-kawan juga mahasiswa tahu untuk di tahun 1998 itu sejarah ya, mungkin mengutip sejarah. Di tahun 98 itu kan mahasiswa itu sempat aksi nasional itu di gedung DPR dan MPR itu yang menurunkan Presiden Soeharto. Jadi di sini itu kan dulu sempat divakumkan itu, jadi dari Dewan Mahasiswa itu menjadi Senat lah kayak gitu kan. Itu Trinanti 1984 kalau nggak salah itu masih namanya Senat, itu Senat Mahasiswa. Iya, ya memang pada Senat itu tidak ada pimpinan pusat, tapi ada pimpinan fakultas. Jadi Senat fakultas masing-masing, tidak ada universitas seperti itu. Lanjut, Res. Dan juga setelah tahun 2001 itu pergantian nama menjadi Dewan Mahasiswa. Itu kalau kita nulisnya sejarah dari senior-senior, dan kita juga mengacu kepada ADI dan ART kita, itu sejarah 2001 kalau nggak salah itu bulan Oktober. Itu pergantian nama menjadi Dewan Mahasiswa. Dari Senat menjadi Dewan Mahasiswa, dan untuk sekarang kita rubah menjadi BEM, dikarenakan memang kita harus peka terhadap dinamika yang ada di negara kita, terkhususnya Indonesia. Karena rekan-rekan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka sudah menggunakan nama Badan Eksekutif Mahasiswa untuk suatu pergerakan. Jadi kita mengikutkan dinamika, misalkan nih, kan nama tadi BEM itu suatu pergerakan. Jadi pergerakan ini kita tidak mau pergerakan ini hancur nih.
nanti ada salah satu mahasiswa yang ikut, salah satu kampus ikut, ada salah satu kampus tadi yang nggak ikut. Jadi kita guna jadi BEM ini, kita bersatu lagi untuk seluruh mahasiswa, mulai dari Sabang dan sampai Merauke. Dan kebetulan juga kan Trinanti sudah sudah ikut tergabung ya di BEM SI. Itu kalau kemarin itu dari Wapres yang berangkat ke Padang untuk pelegalitaskan nama untuk Trinanti. Jadi sekarang kita udah legal di BMSI ya. Iya, untuk di BMSI kita sudah legal. Kita sekarang di wilayah Sumbaksel, Sumatera Selatan bagian selatan. Yaitu ada 5 provinsi. Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah deh kalau udah resmi. Ini kan berarti kita udah mengalami 3 kali perubahan nama ya. Untuk Iya, 3 BEM kali kita perubahan sendiri. nama. Oke. Dan Badan Eksekutif Mahasiswa ini kan merupakan organisasi yang paling besar di kampus ini untuk kemahasiswaannya, Pres ya. Iya, benar. Siapa sih? Maksudnya kenapa sih Pres ini berani menyalonkan diri sebagai presiden kemarin? Ini kan merupakan organisasi yang besar, dan pengalaman apa yang membuat Pres berani memimpin organisasi ini? Nanti ya. Jadi boleh di sejarah lah ya, sejarah kita waktu masih saya semester 1 nih, pengalaman nih. Itu saya bergabung ke himpunan mahasiswa jurusan sipil. Kebetulan saya kan dari sipil kan. Di situ saya juga melihat, kadang saya mendengar bahwasan Trinanti ini kurang untuk di nasional seperti itu kan. Bahwasan memang pada tahun dahulu ya, masa jayanya Trinanti itu memang benar-benar digaungkan nama Trinanti. Tapi semenjak memang ada problem yang memang membuat Trinanti itu down, nah di situ saya ada keinginan untuk memperbarui itu, mengubah Trinanti untuk kembali di masa jayanya. Maka dari itu saya mencoba untuk mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa, dan juga saya ingin Trinanti ini lebih dikenal banyak lagi oleh orang. Seperti itu motivasi dan tujuan saya. Kalau boleh tahu nih Pres, pengalaman organisasi apa sebelumnya nih yang buat Pres tuh berani memimpin kami mahasiswa ini? Untuk pengalaman ya, mungkin waktu kawan-kawan ikut debat kampanye kemarin ya, mungkin waktu debat kita pemilihan presiden mahasiswa itu, kita kan sudah saya nih, dari tamatan SMP itu memang di waktu zaman SMP itu menjadi anggota OSIS di SMP Negeri 51 Palembang itu. Ya, dari situ saya sudah berkecimpung di organisasi OSIS. Ya, mungkin kawan-kawan juga paham ya, mungkin OSIS itu apa ya kan. Jadi dari SMP, SMA, sampai saya juga lanjut kuliah, itu di tahun 2016 saya langsung melanjutkan kuliah di Amix Sigma. Itu juga kebetulan menjadi wakil ketua BEM-nya seperti itu. Dan juga berkecimpung di Karang Taruna daerah, organisasi-organisasi yang ada di eksternal maupun internal. Itu alhamdulillah ya sudah kita ikuti seperti itu. Jadi emang di setiap organisasi itu kalau bisa menjadi salah satu pengurus gitu ya. Ya, kebetulan juga ya sempat juga ya menjadi ketua Karang Taruna sih untuk di daerah. Di kelurahan Sukajadi lebih tepatnya. Wow, keren. Kelurahan Sukajadi berarti Banyuasin ya? Iya, itu Banyuasin. Putra daerah. Kita putra daerah Banyuasin berarti. Oh ya, kita putra daerah. Banyuasin bangkit ya. Banyuasin bangkit. Terus untuk jiwa berorganisasi nih Pres, itu bawaan dari pribadi sendiri atau keturunan dari orang tua yang aktif di organisasi gitu? Jadi sebenarnya ya, untuk orang tua sendiri itu bukan juga seorang pejabat sih bisa dikatakan, karena pada dasarnya orang tua itu kan guru, orang tua saya kan guru. Nah, jadi memang tidak ada latar belakang dari organisasi yang sehingga membuat saya tuh ketertarikan ingin mengikuti organisasi. Ya mungkin sebuah motivasi ya, karena di dalam organisasi ini feedbacknya bagi saya ya, saya bisa kenal orang-orang banyak, saya mempunyai relasi,
dan dari organisasi ini saya bisa public speaking, tampil di depan orang banyak, seperti itu. Mungkin feedback saya mengapa saya mengambil organisasi. Oh, mantap, 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 mantap. Dan berarti Pres sekarang sedang memimpin organisasi dan aktif di akademik gitu ya Pres ya? Untuk Iya, di alhamdulillah kampus ini. juga. Iya, Sekarang alhamdulillah aktif juga. semester berapa Pres? Semester 8. Semester 8. Nah, ini kan di semester 8 ini orang-orang banyak yang mulai menyusun skripsi dan segala macam Pres. Ini ada nggak sih kendala dalam Pres memimpin organisasi namun tetap harus diimbangi dengan akademik Pres? Kalau itu ya pasti ya, sebenarnya memang kita kan ada yang namanya kita kuliah ini untuk akademik juga seperti itu kan, dan juga Nah, benar. organisasi ini kan itu hanya nilai plusnya dalam perkuliahan. Jadi kalau untuk di kuliah di akademik, alhamdulillah saya tetap juga lancar, dan saya juga sekarang sedang menyusun untuk skripsi saya. Nah, jadi ya saya harus bisa manage lah, mengatur waktu. Ya mungkin kan di dalam BEM itu saya sudah membuat struktur dan jajaran. Jadi saya harapkan mereka juga bisa membantu dan support saya. Jadi saya tidak harus melulu di organisasi, dan juga saya tidak melupakan dalam akademik saya. Hmm. Jadi tetap harus imbang maksudnya. Iya, tetap harus imbang. Ah, mungkin sedikit kita agak berhayal ini mengenai ibaratkan nih Pres. Kita harus memilih Ah, salah satu nih, iya, akademik iya. atau organisasi. Dan itu berjalan bersama-sama gitu Pres. Gimana Ah, cara Pres menghadapi itu Pres? bagaimana ya kalau pribadi nih ya, pribadi ya, saya Hmm. harus seimbangkan gitu. Saya harus atur waktu, manage waktu, dan juga memang saya disupport. Ada orang yang support di balik saya seperti ini. Oh. Seperti itu. Berarti Pres mungkin bisa tetap menjalankan anggota atau meminta anggota lain untuk menjalankannya tetap ya. Iya, pasti kalau gitu. Oh. Intinya tetap Pres kita ini tetap bertanggung jawab teman-teman. Dan untuk em, suka duka di dalam organisasi BEM selama Pres ini menjabat, apa sih Eh, bisa disampaikan? Sebenarnya untuk sekarang ya, untuk sekarang ini bulan keempat saya menjabat ya, alhamdulillah belum ada sih kendala dari kawan-kawan, dan juga memang kita sudah melaksanakan program kerja ini yang ketiga. Kalau nggak salah itu pertama kali kita setelah pelantikan itu menjalankan penggalangan dana untuk Sulawesi dan Kalimantan Barat kalau kemarin itu. Nah, dan juga program kerja kedua, kemarin kita melaksanakan Kongres Mahasiswa yang ke-11. Terus juga kita baru-baru ini kita melaksanakan LDO dan LKTM untuk seluruh ormawa yang ada di Universitas Palembang. Dan juga Oh, dari yang tiga lanjut lanjut dari terus, tiga lanjut terus. yang dari tiga acara ini ya memang benar-benar alhamdulillah kita bisa kita uji kualitas dari BEM Universitas, terkhususnya pada menteri-menteri dan berikut dengan dirjennya. Terkhusus lagi untuk ketua pelaksana seperti itu kan, yang memang jauh-jauh hari sebelum kita pelantikan mereka sudah mempersiapkan itu. Oh iya, Multipres tetap membentuk suatu tim yang kompak, ini harus kompak berarti. Mungkin Iya, Pres, kita hmm, sini ada teman-teman nih, mungkin bisa disapa-sapa dulu nih biar mereka nggak lari, biar mereka nggak bosen nih. Ini kayaknya oke fans oke banget oke. nih si yang namanya Febot nih, fans banget kayaknya sama Pres nih. Pebot ya, biasalah pebot. Aduh. Mungkin bisa di say hello dulu sama yang lain, Pres. Say hello kawan-kawan, rekan-rekan. Mungkin yang nonton bisa siapkan pertanyaan, nanti bisa moderator sampaikan di ujung. Untuk Pres, nah, apa sih yang pengen disampaikan untuk Pres kita nih? Di sini saya sampaikan ini ya. Ya Pres.
Jadi saya juga di sini terima kasih lah untuk rekan-rekan, terkhususnya ini untuk seluruh Ormawa yang ada di lingkupan Universitas Negeri Palembang. Ya, mulai dari BEM Universitas sampai dengan HMJ, UKK dan UKM. Saya ucapkan terima kasih karena 3 kegiatan ini memang benar-benar kita disupport oleh mereka, dan juga memang 3 kegiatan ini mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi berharapnya untuk kedepannya acara-acara BEM ini juga bakal berfeedback ini untuk kawan-kawan sekalian, seperti kan untuk ormawa-ormawa yang ada di lingkupan Universitas Negeri Palembang, terkhususnya BEM ini kan kita sebagai mengkoordinir nih, untuk mengkoordinir rekan-rekan untuk melaksanakan kegiatan. Ya namanya kita di sini kan eksekusi ya, namanya mungkin juga kawan-kawan paham apa itu eksekutor. Jadi ada program kerja apapun yang di depan mata itu harus kita selesaikan, harus kita laksanakan seperti itu kan. Nah, kita di sini bisa membantu, mungkin penyambung nih untuk kawan-kawan, misalkan terkait permasalahan dana kemahasiswaan yang mungkin bisa kita perjuangkan, mungkin mulai dari proposal ataupun lagi tentang fasilitas tempat yang bisa kita perjuangkan ke atas, yang memang benar-benar kegiatan tersebut harus terus terjalankan seperti itu. Ya. Terus untuk kegiatan sendiri Pres, kan kita banyak nih organisasi dan ormawa, organisasi UKM. Nah, Pres, gimana sih cara menyatukan mereka ini biar nggak ada perselisihan antara organisasi? Kayak di kampus-kampus lain kan mungkin organisasi yang satu dan yang satu lagi ini bisa saling ribut, saling rebutan apa gitu, Pres. Untuk di BEM kita sendiri nih, Pres, apa gerakan yang ingin Pres buat? Nah, kalau di Trinanti ya, mungkin kita ada dari Menteri Dalam Negeri itu ada program kerja yang namanya Road to Ormawa. Nah, jadi kita di sini menjalinkan komunikasi agar memang komunikasi antar kita sesama Ormawa ini tidak putus, terkhususnya seperti itu. Jadi kalau memang ada suatu permasalahan yang timbul, itu kita yang harus turun tangan seperti itu. Jadi menteri kita bakal hadir ke setiap sekretariatan yang ada di Universitas Negeri Palembang. Berarti lebih ke kunjungannya dulu ya, Pres ya. Iya. Dan untuk kegiatan bersama-sama itu, Pres, ada nggak sih ke depannya? Insya Allah sih ada. Kita kan sudah kemarin, kebetulan saya juga diwawancara ya kemarin oleh Kominfo juga, bahwasan Presma UTP itu ingin ada kegiatan ataupun event yang lebih besar lagi. Nah, jadi maksud dari kata lebih besar lagi itu, bisa dikatakan kita kasih suatu program kerja yang memang kita harus untuk semuanya tergabung di sana. Terkhusus nih, kita akan melaksanakan seminar kewirausahaan, yang dimana kewirausahaan ini umum kan, mulai dari teknik, FKIP, pertanian, ekonomi, itu bisa mencakup untuk melaksanakan kegiatan seminar kewirausahaan. Insya Allah juga kita seminar kewirausahaan ini kita buat skala nasional seperti itu, yang bakal memang kita undang dari pembicara-pembicaranya itu yang memang benar-benar berkelas dan memang sudah pakar di dalam kewirausahaan. Oke. Untuk kegiatan sendiri, Pres, kan ini kuliah kita sedang offline nih, Pres, di masa pandemi. Gimana cara kita mengatasi tetap mengadakan event namun tetap mematuhi protokol kesehatan ini, gimana, Pres? Sama hal seperti kita kemarin melaksanakan LDO dan LKTM ya. Mungkin kawan-kawan juga mengerti ya. Di masa pandemi ini, semua kegiatan itu memang kata dari orang kampus bahwa itu ditunda. Kegiatannya ditunda dengan alibinya ditunda itu. Tapi kita di sini ngerasa kan itu hanya sebuah alibi mereka untuk tidak menurunkan dana kemahasiswaan yang memang dasarnya kegiatan itu dan program kerja itu kan kita tidak boleh untuk itu kita tunda. Seperti kan? Tapi kita harus peka saja dengan keadaan sekarang. Misalkan nih, keadaan sekarang pandemi COVID-19. Tetapi kita ingin melaksanakan kegiatan, tetap kita laksanakan, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Kita pikirkan seperti ini, mungkin ini bukan sebuah provokasi ya untuk kawan-kawan. Kita lihat kan Gubernur Herman Deru itu melaksanakan juga kegiatan ya diatur di dalam pemerintahan seperti itu kan. Sedangkan kita sebagai mahasiswa itu kegiatannya semua ditunda. Sedangkan pemerintahan boleh melaksanakan kegiatan kerumunan,
keramaian segala macam, mereka bisa melaksanakannya. Kok kita sebagai mahasiswa tidak bisa? Padahal kita di sini atas dasar kreativitas mahasiswa itu sendiri. Jadi Benar-benar. pesan saya juga untuk kawan-kawan, tetap laksanakan kegiatan yang memang benar-benar untuk menunjang kegiatan yang ada di dalam kampus, terkhususnya nih misalkan untuk himpunan mahasiswa jurusan. Itu yang memang feedbacknya untuk jurusan mereka, untuk meraih akreditasi seperti itu kan, itu untuk HMJ nih. Nah, kalau untuk UKK, UKM, BEM fakultas, itu balik lagi untuk ke kampus, ya gitu kan, misalkan untuk ke universitas. Jadi banyak kegiatan universitas, itu juga yang bakal menjadikan universitas kita ternama lagi, seperti kan mulai dari akreditasi, mutunya, seperti itu kan, yang memang bisa dikenal orang-orang banyak, mulai dari kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, jadi harapan kami juga di dalam masa pandemi ini ya, tapi tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Saya juga menyarankan untuk rekan-rekan melaksanakan kegiatan tersebut harus dengan protokol kesehatan yang memang dimana pada dasarnya ya mungkin pemerintah sudah mengatur ya mungkin untuk ruangan nih misalkan nih kita di lantai 6 itu kan bisa dikatakan 1.000 mahasiswa nih. Nah, 50% dari 1.000 itu berarti kita bisa melaksanakan 500 mahasiswa untuk di lantai 6. Nah, berikut juga untuk fasilitas yang ada di Trinanti seperti itu. Oh, Mas. Kadang dari teman-teman nih keluh kesahnya gini, Pres, karena setiap mau mengadakan kegiatan, kampus selalu melarang dengan alibi COVID, sedang pandemi. Nah, itu gimana, Pres, untuk jalan keluarnya? Ini juga untuk kita pertimbangkan dan untuk kita kaji sama-sama. Kita kan kemarin sudah membuat pemaparan program kerja ya untuk seluruh ormawa yang ada di Trinanti. Nah, di situ kita lihat memang program kerja ini yang harus ya kita bisa katakan ini berdampak, kasih feedback nih untuk kampus yang memang bisa mencambuk lah untuk jajaran kampus bahwasan oh mereka ini berarti melaksanakan kegiatan ini ada fungsinya dan ada gunanya seperti itu. Sama halnya kemarin waktu kita melaksanakan LDO dan LKTN itu sebenarnya itu tidak di ACC juga oleh pihak kampus sebenarnya itu. Tapi di saat kita beri pembicara yang memang benar-benar berkompeten, mulai dari wakil ketua DPRD, anggota DPRD Kota Palembang, istri Bupati Banyuasin, seperti itu kan, dan juga kita undang dari Dispora Provinsi Sumatera Selatan, yang memang itu yang membuat kampus itu menjadi tercambuk, bahwasan, oh, berarti mahasiswa ini bisa melaksanakan kegiatan di masa pandemi untuk berfeedback ke kampus. Seperti kemarin kalau yang kita lihat, yang saya lihat ya sama Wapres kemarin, itu Wakil Rektor 1 itu mengajukan proposal ataupun itu program kerja lah bisa dikatakan untuk MOU bersama Pemkab Banyuasin. Nah, sedangkan proses kita melobi bisa dikatakan kita audiensi, kita lobby dari Pemkab Banyuasinnya untuk datang ke Trinanti. Itu kan jeripaya kita sebagai mahasiswa tanpa campur tangan kampus sedikit pun. Tapi setelah feedbacknya ini, setelah pelaksanaan kegiatan, mereka yang berbondong-bondong seperti itu mengejar untuk MOU itu dilaksanakan. Nah, artinya mereka tuh ngerasa sudah oh ada dampaknya ini. BEM ini melaksanakan kegiatan LDO dan LKTM itu bermanfaat bagi kampus. Oh iya. Tapi kan kayak kita ngerasa kok ini kan bukan bantuan mereka, tiba-tiba mereka menikmati hasilnya gitu, Pres. Iya. Dan untuk apa ya, teman-teman nih sekarang lagi mengeluhkan dari organisasi-organisasi mengeluhkan tentang sekret, Pres. Kenapa sekret kita nih kok belum keluarkan surat segala macamnya? Itu bisa dijelaskan nggak sih, Pres, untuk teman-teman Oke. biar lebih jelas? Ya, mungkin saya di sini saya klarifikasi ya untuk Ya. HMJ yang belum mempunyai sekret seperti itu. Kita sudah tanyakan kepada Wakil Rektor 3 itu Pak Saiful Syahri untuk menanyakan perihal masalah sekretariatan. Memang kemarin ada beberapa ormawa kita itu HMJ itu ingin meminta ruangan di depan, di bagian depan sebelah S2 kita itu. Dan situ memang kata pihak kampus itu tidak bisa dikarenakan
ruangan tersebut bakal dijadikan bank untuk Bank Mandiri, Bank BNI kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kemarin informasi seperti itu. Jadi memang sekretariatan itu diuntal lagi kepada HMJ yang bersangkutan. Kata Wakil Rektor 3, itu kalau bisa di ruang lingkup di dalam kampus, di Fakultas Teknik yang diinginkan. Jadi untuk ruangan itu kita buat di lantai 2 dan 3 Fakultas Pertanian. Itu kita sudah minta untuk Wakil Rektor 3 untuk harus turun dan survei ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan di sana. Karena alibi dari pihak kampus cari ruangan kosong dan diajuin ke kampus. Nah, seperti itu. Dan untuk surat sekarang itu memang sudah ditindaklanjut oleh pihak kampus dan itu sudah juga sudah dilihatkan ke kita seperti kan, dan memang insya Allah di minggu ini itu mereka bakal turun dan untuk survei langsung ruangan. Jadi kami dari BEM juga udah mengusahakan nih teman-teman buat sekret. Jadi buat teman-teman harap bersabar aja nih, karena Pres dan tim sedang mengusahakan. Dan memang kita nggak bisa semena-mena harus langsung apa nih, kalau bahasa Palembang itu nak kendak gitu ya Pres ya. Iya, Harus ikuti prosedur dari kampus juga kan. Kemarin kan kita udah sempat dari Kominfo udah sempat buka sesi tanya jawab di story Instagram nih Pres. Iya. Mungkin Pres bisa sedikit ngebantu nanti ngejelasin ya. Mungkin aku buka scan dulu ya. Pres. Mungkin Pres bisa sapa-sapa dulu nih Pres teman-teman di itu sambil nunggu aku nyari. Ini menlu saya ini sepertinya ini kritis benar ini ya. Kritis benar nih orangnya. Sangat aktif dia tuh. Mulai aktif dia kayaknya. Kayaknya baru tumbuh aktif gigi ya, dia tuh, Pres. Ya, aktif ya, Bun. Tapi kalau diajak aksi nggak ada orangnya. Kan menlu tuh. Wah, sangat kita sayangkan. Aduh, sangat kita sayangkan itu. Ini lumayan banyak juga nih Pres untuk pertanyaan-pertanyaan. Ini ada yang ngajuin pertanyaan di kamera. Ini pertanyaan dari Desi ya, mungkin saya menjawab pertanyaan dari saudari Desi ya. Bagaimana cara Pak Pres menarik minat mahasiswa UTP agar tertarik ke dalam organisasi? Karena di UTP kebanyakan mahasiswa pasif. Jadi mungkin Desi juga paham dengan kondisi di lapangan yang ada di Trinanti. Jadi cara mengatasinya, ya kita sering aja untuk turun ke lapangan, langsung turun ke mahasiswanya terusnya. Karena mereka itu kalau ngerasa kita bantu, pasti mereka berpikir, oh mereka ini bisa ngebantu saya, seperti itu kan. Saya ingin ikut juga dalam berorganisasi. Seperti kita timbulkan, kasih feedback untuk mereka, seperti itu. Nah, itu kita model dengan mode ya, kalau bisa dikatakan dengan mode pendekatan dulu. Ya, semua itu memang diawali dengan pendekatan. Sama seperti kita juga pacaran kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung jadian. Pasti kita ada PDKT, ada fase-fasenya seperti itu. Dan juga fase untuk kita menjadi seorang pemimpin itu, pasti memang mempunyai fase-fasenya. Mulai dari pendekatan dahulu, untuk kita mengajak seluruh mahasiswanya. Nah, mungkin itu tahap-tahapannya untuk saudari Desi tadi. Kita lebih ke pendekatannya untuk Ibu Menteri Dalam Negeri untuk siap turun ke lapangan, memang bantu kawan-kawan yang memang membutuhkan bantuan dari kita sebagai BEM. Karena kita di sini sebagai eksekusi, bukan lagi kita di sini hanya menerima aspirasi, tapi kita sudah menerima aspirasi, harus kita eksekusi. Karena kita sekarang sudah berganti nama aspirasi kawan-kawan itu harus kita eksekusi nih. Contoh nih, kemarin kan kita sudah melaksanakan ya, mungkin kawan-kawan juga dengar ya, masalah perihal KKN. Yang permasalahan KKN 10.000 itu, kalau nggak salah ya. Itu kan isu yang kita dengar, permasalahan 10.000 itu yang membuat kawan-kawan resah. Nah, itu kita bantu kawan-kawan yang resah ini. Jadi, kita isu ini kita kaji,
kita diskusikan dari BEM, kita angkat ini, kita ajak audiensi nih, perihal permasalahan KKN. Dan memang hasilnya itu pihak dari kampus menerima audiensi kita. Dan juga alhamdulillah untuk 10.000 ini ditiadakan. Pada dasarnya mereka sudah menginformasikan kepada seluruh mahasiswa yang KKN untuk dikenakan biaya 10.000 dengan alasan 10.000 itu katanya, buat apa tuh, Bros? nah, katanya kemarin kalau nggak salah itu buat kotak sampah. Oh, Ya, buat kotak sampah itu yang diminta oleh Pak Lurah ya, Pak Lurah itu. oke oke. Ini ada yang mengajukan pertanyaan juga nih dari Utari YP 21. Apakah BEM UTP akan mengadakan orek? Ini bisa dilihat nih teman-teman. Open recruitment ya itu. Iya benar. Ya. Boleh menjawab, Pak Moderator? Boleh silakan. Silakan Mas. Nah, jadi untuk oprek ini, open recruitment ini kita pastikan bakal kita adakan di waktu dekat. Dikarenakan ada beberapa posisi kita yang sedang kekosongan dari dirjen. Itu ada untuk dirjen kesejahteraan mahasiswa dan juga dirjen advokasi. Itu memang kita kekurangan dari anggotanya karena ada satu menteri, itu Menteri David, itu kekurangan dirjennya 2, dan juga dari Menteri Pebot kekurangan satu dirjen, itu dirjen hubungan ormawa yang kekosongan. Jadi kita butuh 3, dan juga insya Allah kita bakal upgrading nih, untuk upgrade dari BEM kita sendiri. Bahwasanya memang kita akan buat BEM ini benar-benar berjalan dan bergerak rodanya, nggak stuck di sini saja seperti itu kan. Jadi Iya benar. insya Allah dalam waktu dekat kita bakal melaksanakan open recruitment dan juga akan reshuffle nih. Mungkin kawan-kawan yang di sini yang ada keinginan mau ikut BEM, itu bakal kita luncurkan ini pamfletnya dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah kita buat. Dan pada dasarnya kenapa kita mengadakan open recruitment di pertengahan? Karena di pertama memang kita sudah berjanji untuk seluruh ormawa. Kita butuh nih untuk 50% delegasi dari seluruh ormawa yang ada di lingkup UTP. Itu sudah kita penuhi nih 50%. Dan juga untuk 50% lagi itu hak prerogatif dari seorang presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Itu sudah kita penuhkan itu. 50% hak prerogatif, 50% juga itu dari perdelegasi. Dan juga kita mengadakan reshuffle ini tidak mungkin kita harus meminta terus kepada ormawa-ormawa kan. Jadi kita ada inisiatif melaksanakan open recruitment. Mungkin kawan-kawan ada daya tertarik ingin bergabung ke BEM. Nah, jadi kami juga membuka diri untuk rekan-rekan ya untuk ikut bergabung bersama kami di BEM ini yang memang bisa dikatakan mengabdi untuk 3D nanti. Semoga juga mungkin dari BEM ini juga bisa ya, kita kan ada slogannya Kabinet Perubahan. Yang kita inginkan memang adanya perubahan di dalam Trinanti ini, khususnya dimulai dari BEM Universitas. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang berminat untuk bergabung bersama BEM dengan keinginan mengabdikan diri untuk kampus. Mengabdikan diri untuk kampus bukan berarti menjadi mahasiswa abadi ya Pres Tabi. Wah, bukan seperti itu. Mungkin dari berkontribusi membangun kampus lebih tepatnya Presnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ahmad Dudi sebenarnya nih pertanyaan kemarin. Bagaimana tanggapan mahasiswa di kampus terkait isu permasalahan yang sering muncul? Jadi kita ganti aja nih Pres pertanyaannya. Bagaimana cara membuat mahasiswa di 3D nanti itu lebih melek, lebih sadar akan isu-isu yang ada nih? Oke ya. Mungkin ini pertanyaan juga yang bagus ya, bisa kita katakan ini untuk mahasiswa yang pasif di 3D nanti. Ya, karena kita juga ada program kerja juga dari Menteri PSDM, itu kita harus minimal nih 50% ataupun 10% dari jumlah mahasiswa Trinanti, itu 10%-nya ngikut dari organisasi. Mau itu mereka ikut UKK, mau mereka ikut UKM, mau mereka ikut BEM, mau mereka ikut HMJ, intinya mereka bergabung di dalam organisasi. Jadi di situ kita akan bagaimana ya bisa dikatakannya juga untuk permasalahan isu.
Nah, kita kan sering tahu nih, kawan-kawan nih namanya di dalam kehidupan pasti ada permasalahan yang muncul. Nah, Betul. mungkin kalau di dalam kampus itu kawan-kawan kemarin dengar isu di ekonomi tentang kenapa sih di bulan 10 ini ada bayar tentang uji sertifikasi kompetisi dan juga di bulan 4 tadi kenapa nggak bayar? Itu Iya, kan jadi benar nih, ada yang bilang suatu gitu. ketidakadilan ya, itu kan ketidakadilan dari pihak kampus untuk mahasiswa. Sedangkan yang di bulan 4 ini tidak dikenakan biaya, di bulan 10 ini dikenakan biaya. Itu ada apa seperti kan? Nah, jadi isu itu yang kita bantu untuk kawan-kawan. Jadi kita di sini bantu nih, kita bantu kawan-kawan yang memang berdampak nih permasalahan tentang kenapa sih saya harus bayar di bulan 10 ini gitu kan. Nah, jadi kita bantu mereka, kita tolong mereka untuk membahas masalah isu ini ada apa sebenarnya di dalam kampus. Kok di bulan 4 nggak bayar, di bulan 10 itu bayar. Benar, Jangan-jangan ada benar. permainan berarti kan di dalam Betul, kampus. betul. Ya, tapi itu kita kaji dan kita telusuri dulu, tidak bisa kita hanya Iya. terima isu-isu seperti itu kan. Oh, benar, benar, benar. Jadi lebih dikaji dulu nih lagi untuk Iya. proses yang bertanya tentang pembayaran uji kompetensi. Jadi biar kami kaji dulu, nanti baru Mm-mm. kami umumkan tuh apa penyebabnya. Dan selanjutnya, Bes, pertanyaan dari Dodi Febriansyah 36, uh, tentang apa itu keadilan dan bagaimana cara menjalankan keadilan itu. Eh, Cocok nih tuh. Ya, ya, baik, baik. Untuk pertanyaan dari saudara Dodi ini ya, keadilan menurut saya nih ya, menurut saya. Ya keadilan itu yang memang benar-benar harus kita setarakan. Kita nih mereka nih misalkan ada BEM fakultas nih mulai dari pertanian, teknik, ekonomi, FKIP. Nah, itu yang memang mereka harus benar-benar merasa semua adil. Misalkan nih semua BEM fakultas itu memiliki sekret. Itu kan suatu keadilan dulu nih untuk di sekretariatan. Hmm. Nah, jadi di situ mereka semua harus kita bisa buatkan untuk keadilan dulu di dalam fasilitasnya, mulai dari isi sekretariatan, berikut juga dengan anggota-anggota mereka dan juga kita di sini sudah bantu nih untuk rekan-rekan yang memang kekurangan SDM, terusnya seperti itu kan. Dan juga kita di sini tidak membedakan siapapun itu, maupun dia fakultas pertanian, maupun dia fakultas ekonomi, maupun dia fakultas teknik, ataupun dia FKIP. Itu kita tidak ada membedakan mereka. Kita semua tampung aspirasi kawan-kawan dari setiap fakultas. Ya, kalau kita bisa katakan, misalkan nih dari fakultas pertanian tidak kita naikkan isunya, nah, berarti di situ kita tidak adil untuk fakultas Betul. pertanian seperti itu kan. Jadi yang memang benar-benar kita tampung semua apapun keluh kesah rekan-rekan apapun aspirasi kawan-kawan itu kita tampung tapi kita kaji dulu seperti itu tidak semerta-merta ya kita bilang tadi kan kampus ini bukan Iya. juga punya kita seperti itu jadi kita kaji kita diskusikan dulu karena kita pun juga punya anggota kita ada menteri dalam negeri jadi memang mereka dari BEM fakultas itu harus lapor dulu kepada mendagri kita tentang permasalahan nih, keluh kesah seperti itu. Nanti disampaikan dari menteri ke presiden mahasiswanya terkait isu dan permasalahan. Insya Allah itu apa yang mereka aspirasikan bakal kita selesaikan di situ tanpa harus berlarut-larut. Nah, mungkin menurut saya keadilan seperti itu yang mungkin mereka inginkan. Ya, benar, benar. Jadi sebenarnya kita udah berusaha semaksimal mungkin juga buat adil. Namun Iya, kan perlu waktu untuk mengatasi hal yang ini, untuk mengatasi hal yang ini ya, Bes ya. Jadi iya. harap bersabar ya. Pasti kita Dan laksanakan semua itu. jadi kita berusaha adil. Nah, untuk selanjutnya, Bes, dari Ed Iin Ndah 02 ini namanya agak ribet sih. Wah, itu Dirjen Hubungan Ormawa itu, Dirjen Mendagri itu. Aduh. Apakah kampus kita sudah ada sistem kampus merdeka nih, Bres? Wow, Itu pertanyaan kampus anak-anak merdeka. akademik ya itu. Ya, Jadi kampus silakan. Merdeka ya. Memang di tahun kemarin kalau nggak salah ya itu sudah yang ada rencana dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu Nadiem Makarim. Mereka ingin meluncurkan kampus Merdeka. Nah, jadi
saya juga kebetulan di bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu ikut launching Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang memang di situ Trinanti juga ikut bergabung dalam Kampus Merdeka ini, dan juga sudah kita laksanakan Kampus Merdeka ini. Mungkin ada salah satu menteri kita ya, itu di BEM Universitas itu Lia Pitaloka. Dia sudah melaksanakan program Kampus Merdeka. Itu dia mengajar nih ke sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pendidikan. Itu yang memang benar sudah di SK-kan oleh rektor kita sendiri. Dan juga kita mendengar isu yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 di bidang akademik untuk kampus Merdeka ini diterapkan dulu di Trinanti ini untuk pertukaran program studi, dulu di Trinanti. Sekecil-kecilnya seperti itu. Jadi contoh seperti ini, dari sipil bisa bertukar jadi mahasiswa teknik mesin juga bisa untuk bertukar menjadi anak ekonomi dan sebagaimanapun seperti itu. Memang itu diakui 20 SKS dari kampus, konversi maksudnya. Itu bertukar dalam satu kampus atau di kampus lainnya, Les? Kalau yang saya dengar dari Wakil Rektor 1, ini hanya untuk dalam kampus kita dulu, di Trinanti dulu. Belum berani kita untuk keluar, karena mungkin Wakil Rektor 1 juga melihat SDM dari Trinanti sendiri, seperti itu kan? Benar, Mas. Selanjutnya tuh pertanyaan dari diri saya sendiri, Pres. Kalau saya lihat nih di kampus nih kayak ada suatu sekat dari anak teknik dan anak ekonomi. Ini menurut pendapat saya nih ya, Pres ya. Nah, ini cara mengatasi sekat ini dan menghilangkan sekat ini gimana, Pres? Karena saya lihat anak ekonomi dan anak teknik mungkin karena gedungnya juga berbeda sehingga mengakibatkan jarang berkomunikasi gitu ya, Pres. Iya. Mungkin bisa dijelaskan cara mengatasinya, Pres. Nih, sebenarnya juga bukan hanya Fakultas Teknik dan Ekonomi yang terpisah. Itu juga termasuk dari Fakultas Pertanian kan, karena di teknik juga ada anak pertanian. Dan juga di ekonomi itu ada anak FKIP. Ekonomi, FKIP dan pertanian itu tidak ada sekat. Mungkin ini hanya sebuah sejarah ya, kita mengutik sejarah lagi, yang memang pada dasarnya di tahun dulu Trinanti ini memang organisasinya berdiri sendiri semua, itu tanpa administrasi dan pedoman yang jelas, yaitu mulai dari statuta ataupun ADART di dalam organisasi itu sendiri, itu memang belum jelas adanya. Jadi mereka bisa berdiri sendiri, yang ini berdiri sendiri, ekonomi berdiri sendiri, teknik berdiri sendiri, tanpa kita memikirkan lagi. Kita bisa menganggap seperti ini, itu persaingan nih. Misalkan teknik ingin melaksanakan kegiatan dan juga ekonomi ingin melaksanakan kegiatan. Jadi mereka di sini beradu nih, kegiatan mana yang hebat gitu kan. Kegiatan mana yang memang benar-benar berdampak untuk kampus, ya memang benar-benar disanjung kampus seperti itu. Nah, itu ya memang mungkin sejarah ini bisa kita katakan sejarah. Dan untuk sekarang ini yang ingin kita rubah, karena pada dasarnya kegiatan dari himpunan, kegiatan dari fakultas manapun, dan itu menjadi satu program kerja dari BEM Universitas, dan itu menjadi program kita bersama-sama. Bukan lagi ke organisasi itu sendiri, bukan. Mereka hanya sebagai panitia pelaksana dan pelaksananya. Tapi untuk semua kegiatan itu, kita melibatkan seluruh organisasi. Ya mungkin nih, pernah kita laksanakan juga nih, misalkan nih kegiatan PPAMB ya, kita ada anak UKK KSR itu, yang memang mereka di bidang medis. Jadi kita kita minta tolong nih dari mereka untuk menjadi tenaga medis. Karena pasti kegiatan itu kita nggak tahu ya, namanya kegiatan itu pasti ada yang namanya ya, entah itu luka, entah itu kecelakaan, kita kan nggak tahu. Jadi kita siapkan itu medisnya. Nah, itu dari anak UKK KSR yang kita ajak kerjasama. Dan juga untuk di bidang keamanannya, itu ada resimen mahasiswa, Menwa kalau kita sebut di kampus kita sendiri itu kan. Jadi kita kolaps tuh. Untuk di keamanannya kita ajak Menwa, untuk di kesehatannya kita ajak KSR PMI Trinanti. Jadi untuk suatu kegiatan itu ada divisi-divisi yang saling melengkapi untuk
dari Iya, organisasi-organisasi lain biar semakin kompak gitu ya Pres ya. iya. Jadi bukan dikatakan kita ini sebagai ada sekat tuh sebenarnya tidak ada. Karena Hmm, kita sama-sama di sini membawa nama Trinanti itu, seperti itu kan. iya benar Pres. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Pres, mungkin karena udah kurang lebih 1 jam kita nih ya ngobrol, gak terasa. Ini dari Cia APR. Kak, udah pembukaan belum kampusnya untuk mahasiswa baru? Nah, ini mungkin bisa Pres kenalkan juga nih untuk adik-adik yang mau masuk Ya. ke kampus kita. Mungkin Pres bisa sedikit Ya, oke ya. mempromosikan. Baik ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ini. Ya, kita jawab. Untuk pembukaan mahasiswa baru ini kita sudah buka di bulan 2 kemarin ini. Ya, kita buka sudah di bulan dari awal bulan 2 itu 1 Februari 2021. Ah, dan ini tetap kita buka itu sampai Oktober kalau nggak salah. Oh, Jadi itu. jadi Sekarang memang sudah kita buka untuk di bulan sampai bulan Oktober dan memang mempunyai gelombangnya masing-masing. Dan juga kita di sini memiliki 4 fakultas. Ya mungkin kawan-kawan juga belum tahu ya. Ada fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas pertanian dan fakultas FKIP. Nah, di situ memang kita mempunyai 16 jurusan. Ya mungkin kalau di teknik itu ada sipil, ada mesin, ada elektro, ada arsitek, dan juga ada industri. Nah, itu ada 5 tuh untuk di teknik. Nah, kalau untuk di ekonomi itu ada manajemen dan ada akuntansi. Itu semua S1 itu. Nah, untuk di teknik juga kita mempunyai diploma 3 itu teknik mesin itu, teknik mesin diploma 3. Nah, untuk di FKIP kita juga mempunyai 2 jurusan, yaitu jurusan prodi bahasa Indonesia, terus juga prodi bahasa Inggris. Itu untuk di oh, FKIP. Dan untuk pertanian juga kita ada 2 jurusan, ada agroteknologi dan agrobisnis. Nah, mungkin untuk adik-adik maba yang mungkin mau masuk ke Trinanti ya kita buka seluas-luasnya untuk Trinanti. Ya kita bisa di sini berekspresi sama-sama dan juga memajukan nama Trinanti ini karena memang pada dasarnya Trinanti ini sempat berjaya itu pada tahun 1984 itu sempat berjaya nama Trinanti. oh. Tapi karena ada oknum-oknum jadi Iya, ada sempat problem. redup. Namun sekarang udah mulai bercahaya Alhamdulillah kita lagi ya. bangkit lagi. Iya, kita mulai bangkit lagi. Em, Sebelum kita menutup podcast hari malam ini, Bras, mungkin ada apa ya, suatu keinginan untuk mahasiswa untuk 3D nanti kedepannya dan untuk organisasi yang kita jalani ini, Bras, khususnya Bras, BEM sendiri. Mungkin ini sebuah masukan saja ya untuk rekan-rekan, Hmm. saran aja, saran-saran. Mungkin closing statement dari saya ya, keinginan saya dari pribadi buatlah kampus kita ini menjadi yang benar-benar kampus demokrasi yang memang pada dasarnya kampus kita ini kampus ya untuk mahasiswa itu merupakan miniatur pemerintahan nih, miniatur negara. Jadi berharapan besar ya kita bisa berkaca nih dari sistem pemerintahan untuk dari demokrasinya, dari hukum-hukumnya, dan juga dari penyelesaiannya. Saya harap juga untuk kawan-kawan mulai dari yang terkecil itu dari himpunan mahasiswa jurusan sampai juga BEM universitas. Saya harap kedepannya kita bisa berkolaborasi bareng-bareng dan juga bisa berkolaborasi untuk kedepannya membangun Trinanti yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja. Oh, maaf nih, Bras, ada satu pertanyaan lagi yang sangat menarik nih kayaknya. Kak mau tanya, bagaimana pendapat mengenai yang terjadi saat ini tentang teroris? Apakah ada masukan atau cara dari Presma untuk menjelaskan kepada teman-teman untuk tidak berada di jalan teroris? Ini Radikal pertanyaan nih ya teman lebih saya nih. tepatnya. Teman saya ini Angga Renaldi ini memang orang kritis ya. Mungkin dari SMP Oh, saya kenal mereka ini memang sama-sama di OSIS itu. oh Jadi iya. ya, jadi memang kita memang isu yang sedang berkembang. Memang milenial ini sudah masuk ke paham radikalisme. Ya mulai mungkin kawan-kawan dengar ya yang terjadi di Mabes Polri kemarin itu
perempuan ya, itu perempuan, dan juga yang di Katedral Makassar itu juga milenial yang bisa dikatakan usia rentan dari 20 sampai 30 ya lah, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi untuk di Trinanti juga untuk saudara Angga, alhamdulillah kita juga kasih pemahaman untuk kawan-kawan yang di Trinanti, terkhususnya nih untuk mereka yang kaum-kaum milenial, untuk tidak ikut terlibat dari paham-paham, apalagi memang kita di Trinanti ini memang mahasiswanya bisa dikatakan kurang ya dalam berorganisasi, pasif terkhusus seperti itu. Tapi kita adakan pendekatan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang notabene ya bisa kita katakan jangkauannya itu kadang melenceng, kadang keluar dari jalurnya seperti itu kan. Dan kita mempunyai program kerja juga dari Menteri PSDM itu pengembangan sumber daya mahasiswanya yang memang kita adakan bagaimana sih ke depannya tujuan dari mahasiswa ini, apa sih keinginan dari mahasiswa ini gitu kan. Jangan sampai ya memang benar-benar kita jadikan mahasiswa ini sebagai kaum-kaum milenial yang membuat menjadi paham radikalisme ya mungkin di ya banyak ya yang terjadi di Indonesia ini paham-paham yang masuk gitu yang membuat Trinanti juga itu menutup diri dengan diadakannya ya mungkin banyak ya kawan-kawan tahu organisasi-organisasi yang pahamnya berbeda. Jadi kita di Trinanti ini menolak benar adanya seperti itu. Kalaupun ada mahasiswa seperti itu, kita adakan pendekatan dan kita berikan sebuah ya masukan ya. Kita di sini sama-sama kaum milenial dan juga kita pernah juga mengadakan acara ya. Mungkin insya Allah di waktu dekat ini kita juga akan melaksanakan yang namanya tadi ya kegiatannya ya. Kegiatan itu seminar tentang radikalisme ini, sosialisasi dari pihak pemerintahan, kepolisian yang memang bisa mengajak rekan-rekan mahasiswa ini menjadi generasi penerus bangsa yang memang benar-benar memberikan positif untuk bangsa itu sendiri, seperti itu. Oke, mantap nih pertanyaan dari Kak Angga. Ini mungkin udah cukup ya Bros ya. Waktu 1 jam kita bicara nih. Terima kasih Bros waktunya. Waktu malam minggunya jadi kepotong gara-gara podcast ini ya. Semoga ya, ini juga untuk Pres sendiri sukses selalu dan untuk organisasi yang dipimpin semakin maju dan untuk Trinanti sendiri semoga lebih baik dan berkembang lagi. Amin. Mungkin next izin Pres untuk mengundang narasumber yang lain biar menjadi motivasi untuk teman-teman. Mungkin ini juga yang masukan ya untuk Kominfo juga. Saya harapkan juga podcast ini berjalan bisa dilaksanakan seminggu 2 kali ataupun setiap hari dan memang narasumbernya itu berbeda-beda termasuk UKK, UKM, himpunan mahasiswa jurusan ataupun BEM-BEM fakultas yang itu mungkin bisa kita jadikan sebuah untuk narasumber agar mereka ngerasa oh kita tidak ada perbedaan dan kita berikan keadilan yang dipertanyakan oleh saudara Dodi tadi. Iya benar, agar lebih menjadi tempat yang nyaman untuk mereka sharing juga ya Bros ya. Iya seperti itu kita harapkannya. Oke, terima kasih waktunya Pres. Kita akhiri podcast malam ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dan tunggu podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.